Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadul Badi'ah Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 23. Babul Gusli, bab mandi. La yajibul guslu alal hayyi, tidak wajib mandi bagi manusia yang hidup. Ila bil janabati, kecuali junub. Jadi wajib mandi itu bila mana junub. Kalau nggak junub, awil wiladati, atau setelah melahirkan. Walau min ghairi balalin, walaupun tidak basah. Jadi bila mana walaupun bayi yang keluarnya itu kering, maka wajib mandi bagi yang melahirkan, wanita yang melahirkan. Au in kito haidi, atau setelah selesai haid. Awin nifas, atau setelah nifas. Jadi wajib mandi bila mana junub atau melahirkan, setelah melahirkan, atau setelah selesai haid, atau setelah selesai nifas. Gimana kalau misalnya contoh malam junub, pagi melahirkan, terus nifas, apakah mandi semua? Mandi nggak perlu, cukup sekali aja ya, selesai nifas mandi. Mandinya sekali, mandi satu. Watasulul jinabat, watasulul janabatu amma bidukhulil hasafati au miqdariha fi kubulin au duburin. Seorang disebut berjunub, hasil seorang disebut berjunub, ima bidukhulil hasafati au miqdariha, bisa jadi terjadi karena memasukkan hasafah. Jadi memasukkan zakar, Mr. P-nya fi kubulin, ke dalam kubul, ke dalam misfi, istilah zaman sekarang misfi. Jadi seorang hasil disebut berjunub itu karena sebab memasukkan alat kelaminnya lelaki, memasukkan ke dalam kelamin perempuan. Masukannya itu seluruhnya, au miqdariha, atau separuhnya. Jadi walaupun separuh atau sekadarnya masuk, asal masuk berarti junub. Au duburin, atau memasukkannya itu ke dalam dubur, lubang pantat, tetap junub, baik lelakinya maupun perempuan. Walau li bahimatin, walaupun memasukkannya itu ke dalam lubang binatang, junub. Walaupun ke lubang binatang, junub. Astaga ya. Walau kemayit, contoh misalnya istrinya meninggal, lalu dimasukkan ke dalam, ke asapannya dimasukkan ke istrinya, junub.
Tapi bedanya kalau ke mayit, bila mana sudah misalnya istrinya meninggal, sudah dimandiin, terus suaminya pengen istilahnya terus dimasukkan, maka si mayit yang junub, suaminya itu berjunub, istrinya yang sudah meninggal itu ya yang nggak perlu dimandiin lagi. Kalau sudah dimandiin ya langsung. Wa ilam yahsul, walaupun tidak keluar, maksudnya tidak muncrat, asal masuk junub, baik kalau perempuan asal dimasukin hasafah, dimasukkan kelamin lelaki, junub. Wa ilam yahsul, walaupun tidak muncrat, tidak crot, tetap junub, wajib mandi. Wa ima binuzulil mani, ada kalanya junub itu terjadi, hasil junub terjadi junub binuzulil mani, karena sebab keluar mani, keluar sperma. Walau bi ghairi ilajin, walaupun tidak memasukkan. Kal hasili finomi, seperti mimpi basah, mimpi terus crot, junub walaupun tidak memasukkan. Mimpi basah namanya junub. Atau karena digesek-gesek, junub. Jadi junub itu bila mana memasukkan kelamin ke dalam, lelaki memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin perempuan, baik itu full masukinnya atau sekadarnya, junub baik lelakinya maupun perempuannya. Baik masukannya itu ke lubang depan atau ke lubang belakang, junub. Walaupun memasukkannya ke dalam binatang, junub. Walaupun tidak keluar, junub. Atau keluar walaupun tidak memasukkan, seperti ngimpi basah. Nah itulah junub, maka wajib mandi. Artinya wajib dilaksanakan ya berpahala, tidak dilaksanakan berdosa. Wajib mandi bila mana junub. Walahu fardoni, dalam mandi junub itu ada 2 kefarduan. La yasihu ila bihima, tidak sah mandi junub tanpa 2 fardu ini. Al awalu niyatu, yang pertama niat, makrunatan bi awali juz'in yaksilhu min jasadihi. Niatnya itu dibarengkan ketika awal menyiram tubuhnya dengan air. Jadi dibarengin ketika mulai. Kalau misalnya mulainya dari atas kepala ya ketika atas kepala, kalau mulainya dari tangan ya ketika nyiram air ke tangan misal. Jadi niatnya dibarengin ketika pertama awal mandi, awal menyiram badannya itu. Niat yang pertama, jadi fardu mandi yang pertama itu niat. Wayanwil muktasilu raf'al hadas, niat raf'al hadas, menghilangkan hadas. Au fardol gusli, atau niat fardol gusli, kewajiban mandi. Au nahwa zalika, atau seumpama itu. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jamil badan fardhu lillahi ta'ala. Itu bisa.
Wasani ta'mimu jasadihi zohiron fakot. Jadi fardu mandi yang tadi pertama niat dibarengin ketika awal menyiram air ke tubuh, ke jasad, ke badan. Fardu mandi yang kedua ta'mimu jasadihi zohiron fakot. Meratakan badan, menyiram badan dengan air, diratakan. Jadi zohiron fakot, zohir badannya aja. Jadi badannya disiram air sampai rata semuanya, kena zohir badannya, zohir badan disiram air sampai rata semuanya, kena, semuanya harus kena air, siram. Zohir badannya. Wasa'rihi zohiron wabatinan bil ma'i marotan wahidatan. Jadi kalau jasad itu zohirnya aja, kalau badan itu yang wajib disiram atau dicuci itu yang zohir badan. Sedangkan rambut wasa'rohu zohiran wabatinan. Sedangkan kalau rambut itu zohir dan batin, luar dalamnya. Harus disiram bilma'i dengan air marotan wahidatan sekali. Jadi wajibnya itu sekali disiram, diratain dengan air. Zohir badan, kalau rambut harus luar dalam. Jadi kalau mandi tuh ya semuanya di luar dalam rambut. Jadi fardu mandi yang kedua, yang pertama tadi niat dibarengin ketika awal kita menyiram badan dengan air. Yang kedua ya meratakan, menyiram dengan rata zohir badan dan zohir dan luar dalam rambut. Marotan wedatan sekali siraman, wajibnya sekali. Siram semua, disiram dengan air semua. Wa yajibu alal muktasilu ayata'asara hatta tanfataha halqata duburihi wa yaksiluha an hadas. Wajib bagi seorang yang mandi junub ayata'asara, wajib ngeden sehingga terbuka bolong pantat itu, bubundir pantatnya sehingga terbuka. Lalu dicuci, disiram air pantat itu, lubang pantatnya sampai terbuka. Lalu dicuci, siram air, dibersihin gitu lah. Dibersihin supaya dari hadas. Wa alal unsa ay ang tagsila ma yazharu minha inda qu'udiha ala qadamaiha aidon. Nah, khusus buat perempuan harus mencuci, membersihkan apa yang nampak ketika perempuan itu duduk jongkok. Nah, ketika perempuan jongkok, nah itu yang nampak itu dari kelaminnya ya, maksudnya kelamin perempuan itu harus dicuci. Yang nampak ketika perempuan duduk jongkok, nah itu harus dicuci, disiram, dibersihkan, disiram air. Kenapa mesti ngeden? Kenapa mesti bagi perempuan tuh mesti jongkok?
Maksudnya bukan mesti jongkok. Ya apa yang terlihat ketika jongkok itu harus dibersihkan. Fa inna zalika kullahu min zohiril jasad. Karena semua itu adalah zohir jasad. Itu adalah bagian luar daripada badan. Jadi itu adalah zohir jasad. Jadi makanya harus dibersihkan. Disiram air, dimandiin. Falau taroka fil gusli walau nasian lam yasihal guslu. Bila mana tidak membersihkan bagian tadi ketika mandi, walau nasian, walaupun karena lupa, lam yasihal guslu, maka tidak sah mandinya. Wal afdolu ayak sila hazain mahalain qobla jasadihi biniatin tahossuhuma ghairin niyati ala baqiyatil jasad. Yang utamanya mencuci tadi yang mencuci mencuci lubang pantat atau mencuci kelamin perempuan ketika yang zohir ketika dia duduk jongkok. Bagusnya itu dicucinya sebelum mencuci yang lain. Jadi diluanin biniatin takhosihima dengan niat tertentu. Goriniyati ala baqiyatil jasad selain daripada niat jasad. Jadi bagusnya itu diluanin. Dan niatnya niat tersendiri. Niatnya gimana? Niatnya nawaitu raf al hadas an mahalil istinja'i misalnya. Gitu. Jadi cuci afdolnya itu mencuci perempuan tuh kelaminnya ya, atau mencuci lubang pantatnya itu sebelum mencuci yang lain. Jadi afdolnya itu duluan dengan niat khusus. Maksudnya jadi niatnya 2 kali ya. Yang pertama tuh niat ngebersihin tempat istinja an mahalil istinja'i bisa. Menurut Syekh Nawawi dalam kitab Riyadul Badi'ah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi fardu mandi tadi yang pertama tuh niat, kedua meratakan air, menyiram air dengan rata, zohir badan, terus rambut zohir dan batin, luar dalam rambut. Terus juga wajib kalau bagi lelaki atau perempuan tuh ngeden. Istilahnya tuh ngeden sampai terbuka, lubang pantatnya itu sampai terbuka, terus dicuci. Bagi perempuan apa yang nampak ketika dia duduk jongkok, nah itu wajib juga dibersihkan, dicuci bagi perempuan. Nah, nyuci yang itu bagusnya di awal sebelum menyuci badan dengan niat tertentu. Nawaitu raf'al hadas an mahalil istinja misalnya. Nanti baru setelah bersihkan itu niat ketika nyuci seluruh badan, nawaitu raf'al hadasil an jami'il badan fardu lillahi ta'ala. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jamil badan fardu lillahi ta'ala. Wa sunanul gusli kasirotun. Tadi kan fardu, sekarang mau berbicara soal sunah-sunah ketika mandi junub. Ketika mandi menghilangkan hadas besar.
bukan junub aja ya sunnah wudhu. Junub seperti setelah melahirkan atau setelah selesai haid, selesai nifas. Wa sunanul gusli kasirotun, sunnah mandi itu banyak. Minhal wudu, sebagiannya salah satunya itu wudu kamilan secara sempurna, wudu yang sempurna. Qoblahu, sebelum mandi. Wadalku a'doihi, sunnah juga ketika mandi menggosok-gosok anggota badan. Jadi digosok, sambil digosok-gosok. Wal ibtida'u bisakil aimani min jasadihi, sunnah ketika mandi mendahulukan bagian sebelah kanan badannya. Jadi sebelah kanan. Jadi istilah itu kanan, tangan kanan dulu atau badan sebelah kanan dulu daripada kirinya. Jadi kanan dulu. Itu sunnah, mendahulukan kanan, bagian kanan dari badan. Wa ta'mimu jasadi bil ma'i salasa maratin, kan wajibnya itu sekali disiram. Nah, kesunahannya itu 3 kali. 3 kali siram airnya. Oh, kita mah biar biasa ya. Sunahnya itu 3 kali siraman. 3, seperti wudhu lah 3 kali. Wa istiqbalul kiblat halata guslihi, sunnah wudhu sunnah mandi itu menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat ketika mandi junub, mandi hadas besar. Wa yarumu bil janabati qiraatul Quran. Nah, tadi kan sunnah wudhu, sekarang musannif mau yang haram ketika junub. Wa yahrumul wa yahrumu bil janabati qiraatul Quran. Haram ketika junub membaca Quran. Wal muksu au taraddudu fil masjidi, haram ketika junub diam atau mondar-mandir fil masjidi, di dalam masjid. Haram ketika junub diam di masjid atau mondar-mandir bolak-balik fil masjid. Wal muharamatu bil hadasil asgor, dan juga haram ketika junub apa yang haram ketika tidak punya wudhu. Jadi ketika tidak punya wudhu haram kita melakukannya, maka ketika junub pun haram. Babu tayamumi wallahu a'lamu bishawab.